Baik, selamat siang ya. Kita akan melanjutkan proses klik kita. Ini kalian boleh buka untuk exercise handbooknya ya. Untuk exercise handbooknya kalian boleh buka di exercise 9 ya. Exercise 9 halaman ini halaman berapa ya? 85 ya. 85 untuk solusinya halaman 88 ya. Boleh kalian lihat 88. Di sini kita akan mencoba merecord ya, untuk melakukan penjurnalan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama itu kita ingin memasukkan membuat suatu jurnal ya untuk pembelian material dengan company code 1000, mata uangnya euro. Kita akan mendebitkan nilai 2.500 dengan GL account 403.000. Jadi ini biaya ya. Kan kalau di SAP 4 itu menunjukkan biaya. Lalu kreditnya adalah 113.100, ini berarti aset ya. Nah, kita coba untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku ini ya. Di sini kita lihat pilih accounting ya. Kita pilih accounting. Kita pilih financial accounting. Jadi ini kan kita seolah-olah menjadi bagian dari FI ya. Karena kan ini memang bagian dari FI, nanti nyambung ke si cost-nya ya, atau CO-nya. Lalu kita diminta untuk membuka general ledger. Kita dilihat di sini kan ada posting ya. Ini saya nggak tahu kenapa modulnya bilang posting, tapi kita pilihnya adalah dokumen entry. Ya, dokumen entry. Baru kita masuk enter GL dokumen atau FB50. Jadi jangan ikutin ini ya, ini kan posting. Sementara yang benar itu adalah dokumen entry. Ya, dokumen entry. Nah, kita double klik. Nah, kalau masuk seperti ini, seperti saya, kalian dimintakan ya, tuh. Nih, jika sistem meminta and company code, kalian masukin 1000. Gitu. Ya udah, kalian masukin di sini 1000. Kalau sudah langsung masuk, kalian tidak perlu isi 1000 ya. Kalau tiba-tiba tampilannya dia seperti saya, langsung seperti ini ya bagus berarti. Kalian tidak perlu melakukan inputan seperti saya tadi ya, 1000 gitu. Kita diminta cek ya. Kita diminta cek dokumen date adalah hari ini. Jadi hari ini sudah langsung ya. Dokumen date-nya kita ikutin hari ini, yaitu tanggal 27 bulan 11 tahun 2021. Ya. Currency-nya tetap euro. Ya. Reference-nya tidak ada, ini tidak ada, company code 1000. Nah, sekarang kita masuk untuk penjurnalannya. First row atau baris pertama. Nih, yang pertama, kita isikan GL account-nya adalah 403.000 ya. Jangan sampai salah ya. Source text-nya dikosongkan. DC, D atau C-nya adalah debit and credit ya. Agak sedikit berbeda ya dengan yang FI yang kita dulu ya. Dulu kita FI itu kalau tidak salah kita masukkan kode ya, 50 atau 43 gitu, menunjukkan debit dan kredit. Kalau di sini kita pilih, dia diminta adalah yang 4.300 adalah debit ya. Amount, biayanya adalah 2.500 ya, sesuai dengan biayanya. Lalu tax ya, ini kan kalau saya panjangin tax code ya. Dia minta tax code V00. V0 itu apa? V0 berarti tidak ya, V0. Nah, domestic input tax 0. Ya, kita ikutin aja. Biasanya kan kita inputnya yang 01 ya. Tapi di sini kita pilihnya yang domestic input tax V00. Masukin aja. Sudah, sampai itu saja. Lalu kita masuk untuk yang kedua. Yang kedua adalah 113.100. Ini kita pilih bagian kredit. Ya, tadi sudah debit, sekarang kredit. Amount-nya jangan lupa kita masukkan 2.500. Sama. Ya. Baik. Setelah itu kita coba enter. Nah, ada masalah nih, merah-merah. Kenapa? Ingat, ini adalah primary
cost element ya, primary cost element. Di mana ketika kalian menginput suatu biaya, itu harus di-assign ke cost-nya ya, atau cost center-nya ya. Nih, berarti kalian di sini harus isi cost center-nya. Ya, sesuai dengan yang bawah nih. Kalau kalian bilang enter, nanti kalian diminta tuh, suruh dong masukin ini di charge ke service, survey ya. Kalau ke survey berarti kita lihat Excel-nya. Ya, ini karena memang kalau dulu kita belajar di FI memang harus assign ke cost center ya. Kalau kita menjurnal suatu beban. Berarti kita lihat survei lagi, lihat di Excel-nya ya. Teman-teman boleh lihat di Excel-nya. Nih, saya yang survei 0000, saya tinggal kopas saja. Teman-teman tinggal mengikuti nomornya teman-teman ya. Survei 00, ya kan? Sudah saya isi, dan lalu saya enter kembali. Nah, baru dia kan centang semua tuh. Nah, kalau centang semua ini artinya sudah benar, sudah bagus. Artinya sudah benar ketika kita memasukkan suatu biaya harus di-assign ke cost center-nya. Ya, harus ada cost center-nya. Nih, survei-nya. Atau misalnya dia adalah suatu order, internal order, kalian harus menginput internal order-nya. Kebetulan kan di sini di-assign ke, dia mintanya ke cost center-nya saja. Ya. Kalau sudah hijau seperti ini, kita tinggal save. Nah, nanti muncul biasa dokumennya. Ya. Ini dokumennya saya ambil aja deh. Ya. Saya kopas dokumennya. Saya masukin di notes ya. Siapa tahu terpakai gitu kan. Terpakai. Ya. Nah, kita sudah selesai seperti ini, sudah ke input. Sekarang diminta katanya ini, coba dong sajikan laporannya. Kita mau lihat laporannya bagaimana, gitu ya. Nah, terhadap tadi biaya yang kita input di di service-nya ini, di cost center service kira-kira akan berdampak seperti apa. Gitu. Kita /n, ya. Ini kita balikin. Untuk laporan ini kita ngelihat ke CO-nya sekarang ya. Jadi habis tadi kita pakai FI, sekarang kita melihat pada CO-nya. Di sini kita diminta masih accounting. Kalau kalian masih kebuka financial accounting, kalian tutup. Kita sekarang diminta bagian controlling, lalu cost center accounting, ya, information system, lalu report for cost center accounting, ya, yang atas. Lalu kita diminta plan actual comparison, yang atas. Kita diminta yang cost center aktual ini ya, yang pertama SALR 8701361. Kita diminta yang ini. Kalian double klik. Nah, kita diminta controlling areanya 1000 sudah. Fiscal year-nya 2021. Kalau kalian belum ke input, kalian tulis 2021. From period-nya 1, to period-nya 12. Plan version-nya diminta 0. Nah, kita diminta mengisi or value. Karena kita melihat pada satu cost center saja ya. Jadi kalian inputnya di sini ya. Kalau grup kan kalian bisa masukkan grupnya, namanya kemarin kita bikin namanya kalau nggak salah Sentre ya, nama grupnya. Tapi karena kita diminta hanya melihat satu saja pada service, jadi di or value di sini kalian kopaskan yang tadi. Maaf. Ini salah ya. Yang service tadi harusnya. Bentar, yang Excel, ya, yang survei 00 saya kopas lagi. Nah, ya. Kalau sudah, kita execute, pilih atas. Nah, nih, kelihatan kan ya? Tuh, oh ternyata di dalam cost center service, itu kita memasukkan suatu biaya, yaitu biaya operating supplies ya, pembelian supplies, atau pembelian material sebesar 2.500. Ya, ini sudah kita masukkan. Kita diminta drill down dong. Kita lihat lebih dalam. Kalian buka ini. Ya.
Kalian tinggal double klik aja. Bisa ya. Bisa double klik. Atau kalian kalau mau ini ya klik di sini. Oh, nggak benar ya. Double klik. Lalu kita diminta untuk cost center actual lines item yang atas, ya sudah benar yang atas ya. Kalian klik yang paling atas, centang. Nah, nanti keluar nomor dokumennya. Ya, kalau kita cocokin sama nggak ya? Oh, beda kan ya? Karena ini adalah nomor FI. Ingat, FI. Ini adalah penomoran untuk si CO-nya. Jadi, tidak akan sama. Ya. Terus kita diminta cek lagi tuh. Yang 2500-nya kita diminta untuk klik environmental, display accounting document. Nah, ini baru kelihatan nih accounting dokumennya tuh yang ini ya. Cocok sesuai dengan penomorannya 660 ya. Ini kalau kalian double klik, nah kelihatan nih, balik lagi ke awal. Ya. Jadi kita coba screenshot 2 ini ya. Sebentar. Ya, jadi kita coba screenshot 2 ini, environ, accounting dokumen, jadi kelihatan nih. Jadi ada 2 kan ya, nomor dokumen untuk si CO dan FI-nya tuh ini. Ya. Saya print screen, saya masukkan di gambar pertama. Nah, ya, baik. Ini untuk yang pertama ya. Jadi nanti kita selalu merefer pada yang awal-awal ya. Kalau sudah, ini bisa kita /n. Ini cuma menunjukkan reportnya aja kok, nggak ada apa-apa. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita penggunaannya. Jadi dari material yang kita beli, sekarang kita gunakan. Ya. Jadi terjadi pemakaian inventory. Nah, kalau terkait dengan inventory ini biasanya terkait dengan MM ya, material management. Di sini katanya si service ini menggunakan 20 material ya, namanya RT2 bintang apa pagar-pagar. Kalau ada pagar-pagar berarti kita melihat pada Excel-nya. RTE ya, kita yang RTE ya. Nih, RTE. Kemarin kan kita sudah pakai RVE, sekarang kita nanti pakai RTE ya. Yang mengambil dari gudang 01 yang ada di Hamburg atau di Plan 1000. Baik. Sekarang kita coba untuk proses penginputannya ya. Kita pilih logistik karena terkait dengan material management. Lalu kita pilih material management. Kita pilih inventory management. Goods movement ya tulisannya. Goods movement. Lalu goods issued ya. Dia bilang bukan yang Migo ya. Not Migo. Ini kan ada Migo nih. Bukan yang ini ya. Tapi yang MB1A. Ya. Yang MB1A. Ya, kita pilih MB1A. Bukan yang Migo. Ya. Kita pilih yang MB1A ya. Yang ini. MB1A. Dan double klik. Muncul seperti ini. Ya. Kita pilih movement type. Ya, movement type. Kita pilih 201. 201 itu apa? Kalian tinggal cek nih. 201 itu nih consumption for cost center from warehouse ya. Jadi ketahuan artinya apa. Kita pilih yang 201. Ini pastikan tanggalnya sesuai dengan hari ini ya. 27 bulan 11. Kita diminta plan-nya adalah 1000. Storage location-nya 001. Nah, 001 itu apa sih? Itu material lager biasanya ya. Ini daerah tempatnya lah ya. Terus kita tidak menginputkan apa-apa lagi ya di sekitar sini. Jadi kalian langsung bisa enter. Nanti muncul tampilan seperti ini. Kita diminta memasukkan cost center-nya.
Mana tuh cost center? Oh, ini. Cost centernya kita masukkan yang survei E. Ya. Kalau kalian malas, boleh kalian klik di sini. Ya, kita cari cost centernya. Langsung aja di enter ya. Kalau kalian malas, kalian bisa nyari tuh. Ya, kalau mau kan cari survei E. Mana tuh survei E? Nah, nggak ada di sini. Nggak ada nggak sih survei E? Itu ada acak 10. Nah, di sini nggak ada ya. Berarti mau nggak mau kita kopas aja. Sebenarnya bisa dicari sih. Kita kopas saja dari sini. Survei, saya survei 00. Kembali lagi ke kalian, sesuaikan saja. Ini. Lalu materialnya. Ya. Kita diminta untuk materialnya di sini pakai yang RT200. Ya, saya masukkan dari Excel. Nih, RTE 200 saya. Nih, kuantitasnya saya masukkan 20. Ya, lalu saya enter mungkin. Nah, ya, sudah masuk langsung. Seperti ini, saya enter tadi ya, sudah kelihatan. Lalu kita diminta untuk langsung post. Kalau post ya berarti save. Ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, muncul dokumen. Ya. Ini ya, ada dokumennya. Ini kita nggak perlu lah ya, karena kan cuma perpindahan barang aja. Lalu kita diminta nih ngecekin lagi. Tuh, kita salah ngecek bagaimana sih pelaporannya. Kita lihat /n ya. /n. Untuk pelaporannya kita melihat pada CO, berarti dari sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, accounting, controlling, ya kan, controlling, lalu cost center accounting, ya kan, cost center accounting, informasi sistem lagi, sama report for cost center accounting, sama lalu plan and actual comparison sama, lalu cost center tadi lagi ya, yang sama seperti tadi sebelumnya, yang cost center actual plan variance. Ini kita double klik, ini masih sama, tidak berubah ya. Cost centernya kita masih menggunakan yang survei ya, saya daripada ketik takut salah, kita link kopas, saya masukkan survei ya, di OR value-nya lagi. Kalau sudah, kita langsung bisa execute ya, di atas. Nah, sekarang nambah nih. Ya, ada penggunaan material, ya, pemakaian material sebesar 1.100. Ini sama dengan yang sebelumnya, kita coba drill down, katanya ya. Nih. Tuh, ya. Lalu kita lihat bagian dokumennya, katanya. Kita diminta accounting dokumennya. Nah, accounting dokumennya nomornya ini 4990. Tadi kan kita tidak ada ya sebenarnya di penggunaannya tadi ya, karena kan kita bukan penggunaan FI-nya ya, jadi nggak bisa kelihatan sebenarnya. Kita boleh screenshot lagi. Ini 2 kelihatannya. Ada nomor penggunaan MM-nya nih, 202 ya. Ini penggunaan CO-nya, ini FI-nya. Gitu. Kalau kita klik double FI-nya tuh, nih ada jurnalnya. Ya. Tadi kan kita tidak menjurnal di FI kan ya. Kita hanya menjurnal di material manajemen gitu. Ya kalau kita mau lihat FI-nya bisa gitu. Ya. Ini saya /n aja. Ya. Baik, berarti itu yang ke-2. Ya. Sekarang yang ketiga ini adalah terkait dengan pembelian. Ya, kita melakukan purchase order dan kita melakukan suatu komitmen ya. Kita memunculkan suatu komitmen. Nah, ini komitmen sudah dibahas di sebelumnya. PO-nya itu dari vendor 1000, purchasing undertaking 1000,
purchasing groupnya 001, company code-nya 1000. Di sini kita PO 10 piece material T2 tadi ya, dengan harga 24 untuk cost center survei ini. Baik, kita lihat bagaimana caranya. Karena terkait dengan barang, berarti kita masuk lagi ke logistik ya. Material management juga. Lalu ada bagian purchasing, karena kita beli PO. Masuk ke purchase order, kita klik create. Lalu vendor supplying plain known. Ya, tulisannya ya, di sini. Baik, kalau sudah double klik, atau ME21N, kalian double klik. Ini kalau ada seperti ini boleh di close saja, tidak apa-apa. Dan pastikan ya, ini kan ada gambar keranjang ya, shopping cart. Ini keterangannya katanya gini, to the right of the shopping basket symbol, choose standar PO. Jadi kalau kalian di sininya belum terpilih standar PO, tolong kalian ubah menjadi standar PO ya, karena kan di sini banyak pilihannya ya. Kita pilih standar PO biasa. Nah, kita diminta ya, untuk mengisi vendor di sini 1000. Vendornya 1000, dokumen date-nya hari ini ya. Lalu kalian boleh klik header nih, expand header. Nah, ya. Kita diminta di sini apa nih? Choose header if not. Choose organization data. Organization ya, di pojok kanan ya. Organization data, org data. Kita diminta purchase organization 1000. Purchase groupnya 001. Company code-nya 1000. Ya. Kalau sudah, kita sudah isi. Kita pilih item overview. Nah, oh maaf, ini bukan purchasing dokumen ya. Kita salah ya. Ini 1000 ini harusnya di sini. Vendor sini ya. Ini kosong nih. Nah, ya vendornya harus di sini ya. Maaf. Lalu kita isi datanya. Account assignment kategori. Nih, ya. Ini kecil banget ya. Kalian tarik boleh, ini yang A. Ya, account assignment kategori. Kita isi K. K itu adalah nih, cost center. Jadi kita mengesan ini atas cost center. K. Lalu materialnya kita isi dengan tadi ya, RTE 200. Ini RTE 200. Short text-nya kita kosongkan. Purchase order quantity, PO quantity 10. Delivery date-nya today. Berarti saya masukkan 27 bulan 11 tahun 2021 ya. Net price-nya per item 24. Lalu kita diminta plan-nya. Plan. Ini karena kecil-kecil ya. Ini ya, PLNT. Plan-nya kita isi 1000. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, oh currency ya, mohon maaf. Currency-nya kita masukin euro ya. Eur. Di sini nggak diminta soalnya kan ya. Harus diisi ya. Nah, sudah di enter. Ya kan? Nah, sudah di enter, kita kan diminta isi cost center-nya ya. Cost center bagian mana nih? Karena kita memilih K tadi, kita diminta untuk mengisi cost center. Cost center-nya itu tadi diminta untuk ke survei ya. Nih, ke bagian service, saya copy.
Kalian masukin sesuai dengan nomor kalian masing-masing, ya. Masukkan survei, lalu kita enter. Nah, ya, dia bilang kan can delivery date be met, katanya kan dia bilang bisa nggak lu kirimnya ini, katanya yang paling benar itu harusnya tanggal 7/12/2021 katanya paling mungkin ya, tapi kan ini buat contoh aja ya, tidak masalah. Kita enter sekali lagi biar dia hilang keterangannya. Kalau sudah, kita save. Nah, ada lagi nih standar PO create nomornya kan ya, nomor PO-nya sekian. Nah, kita diminta cek lagi ya, cek dong ada nggak komitmennya gitu. Kita /n, laporannya kita dari accounting lagi ya, kalian klik accounting, kita lihat pada sisi controlling masih sama, cost center accounting, information system, report for cost center accounting, plan actual comparison masih sama, tapi kita diminta yang additional key figure ya. Yang di bawah figures, kalian double klik, kita diminta yang nih, yang atas, cost center actual plan commitment ya. Cara ngetiknya seperti itu, sama ya untuk laporan. Kita double klik, ininya pastikan sama ya, dimintakan ya, cost center control area 1000, fiscal year-nya 2021, from period 1 to period 12, plan version-nya 0, or value-nya kita masukkan si center tadi. Survey ya, survey. Kalau sudah, execute. Nah, muncul nanti nih bagian komitmennya. Tuh ya, ada raw material yang akan masuk ke kita sebesar 240. Ya, itu komitmennya tuh, kelihatan. Nah, ini bisa kita double klik lagi. Actual line item. Oh, maaf, bukan yang ini. Kita back. Yes. Harusnya yang 24 ini ya. Kalian klik di 24 harusnya bisa keluar. Oh. Ini sama ya, dia tidak ada perubahan katanya. Double klik the cost center commitment. Oh, maaf. Kita double klik, saya nggak lihat ya. Jadi kalian double klik cost center commitment. Maaf. Kita pilih yang tengah. Nah, ini ada nih. Nanti kita memiliki, akan ada barang yang masuk ke kita sebanyak 240. Ya kan? Kita double klik line itemnya ya kan, katanya. Nih, ini bentuk tadi ya, tampilan kita awal ya. Seperti ini. Nah, ini tidak perlu kita back aja. Saya perlu yang ininya saja. Ya. Screen. Kita kopas lagi. Ini tidak ada counting ya, karena kan komitmen kalau dari penjelasannya memang tidak terkait dengan suatu FI. Karena kan langsung masuk ke CO-nya. Nah, kita lanjut. Yang keempat, sekarang kita terima. Kita menerima good receipt ya, atas PO kita yang kita sudah buat di sini. Jadi sekarang kita sudah PO, sekarang kita akan menerima barangnya atau good receipt-nya kita terima. Seperti biasa, /n. Kita diminta, karena terkait dengan barang, penerimaan barang, kita masih bicara mengenai logistik ya. Kalian klik logistik, material management. Kita diminta untuk memilih inventory management, goods, kita diminta goods movement, betul. Kita diklik goods receipt, for purchase order, lalu klik Migo. Jadi bukan Migo yang ini ya, kita Migo yang ini,
for purchase order di dalam folder ini kita ini ya, Migo. Migo GR ya. Ini. Kita double klik. Nah, pastikan ini dihilangin aja nggak apa-apa. Pastikan sebelah kanannya di sini adalah ya, dia minta katanya pastikan goods receipt di sebelah kirinya, sebelah kanannya adalah purchase order. Ya, pastikan ini dua ini ada. Lalu kita diminta nih, purchase ordernya nomor berapa? Tadi kan kita tidak melakukan save ya, tidak melakukan pencatatan ya, atau tidak lupa kita kopas ya PO-nya. Ini bisa kalian cari sebenarnya. Ya. Kita cari PO-nya, kalian klik kalian klik gambar dua ini ya, dua kertas. Nah, ini kan nyarinya by asset ya. Kita klik multiple selection ini, kita cari berdasarkan maaf. Mana tuh? Kita pilih ini ya, maaf ya. Pilih yang sebelah kiri ini. Nih. Kita pilih berdasarkan material, purchasing document for material. Kita pilih yang ini. Kalau kalian lupa ya. Nih. Nah, kita cari material kita. Tadi material kita itu RTE 200. Kalian masukkan di sini. Kita cari ya. Tuh, ada tuh purchase dokumen kita ya. Nomor PO kita ini 4501848 ya. Ini kalau saya, mungkin kalian berbeda ya. Ini kita double klik. Nah, jadi kelihatan langsung. Ya. Lalu kita enter. Kan dia minta enter your purchase order, lalu select OK atau enter ya. Nah, nanti ada tulisan nih, kalian enter, pastikan tanggalnya sudah sama. Nah, kalau sudah, ini kan seolah-olah kita sudah menerima barang ya. Kita sudah menerima barang, kita cek. Nah, kalau misalnya barangnya sudah oke, kita klik item oke. Ya, klik paling bawah nih. Kalau kita sudah merasa yakin, wah barangnya bagus nih, ya barangnya sudah sesuai, tidak ada masalah, kita klik item OK. Kalau sudah item OK, kita save. Ya. Nah, akan ada nomornya lagi ya, ini nggak apa-apa lah. Oke. Terus kita diminta cek lagi nih. Ya, kita selalu diminta cek lagi. Tadi kan awalnya ada komitmen ya. Awalnya ada komitmen. Nah, sekarang komitmen ini pasti akan berubah ya, karena kita sudah melakukan penerimaan barang. Nah, ini kita coba /n. Untuk proses pelaporannya sama, dari accounting, lalu controlling, cost center accounting, ya kan, information system, plan actual report dulu ya, report for cost center accounting, plan actual comparison, lalu pilih additional key figure, lalu cost center actual plan comparison, tempat yang tadi kita cari ya, awal tadi, kita double klik, ini masih sama, tidak berubah. Lalu untuk or value-nya, jangan lupa, karena kita masih bicara mengenai service, kita masukkan survey ini ya. Nah, kalau kalian mau memasukkan yang grup cost center, boleh. Center nanti muncul dua ya. Ada survey, ada prode nanti. Ya.
cuma kan kita nggak ya, kita hanya satu. Ini kita paste, kita execute. Nah, komitmennya hilang kan ya? Tuh, tadi awalnya kita ada komitmen, sekarang komitmennya hilang ya, karena sudah kita terima barangnya gitu loh. Nah, kita katanya suruh cek aja komitmen lagi ya. Oh, actual line sekarang, bukan komitmen. Nah, nih ya, ada tambahan 240. Jadi raw material kita bertambah 240. Di sini katanya 550, tapi kita 450 ya. Ini diminta apa tadi? Nah, ini cuma tampilan aja ya. Lalu kita diminta accounting dokumennya katanya ketika kita terima barang. Nah, nih. Ya, 50037. Padahal katanya kalau kita terima barang langsung lewat komitmen kan harusnya tidak ini ya. Tidak apa tuh namanya? Tidak ada FI-nya gitu ya. Tapi ternyata di sini masih muncul FI-nya. Saya mau lihat FI-nya apa komitmennya. Oh, tetap ya. Ya, anggap sebagai apa ya? Kita coba lihat ya. Oh, masih dianggap consumption ya penggunaannya. Good receive-nya kredit, debit-nya consumption. Oh, masih ya. Padahal kalau kita belajar di teorinya tadi katanya tidak melewati FI gitu ya. Nah, ini bisa kita screenshot. Oh, ketika PO-nya, kalau receive-nya masih ya. Ketika PO-nya enggak, tapi ketika good receive-nya masih terkait dengan FI dan pemakaiannya masih terkait dengan FI. Baik, itu untuk yang keempat ya. Atau kita sudah melakukan penginputan sesuai dengan yang kita jelaskan ya. Yang kita terima apa namanya? Terima dari FI, lalu tadi ada terkait dengan penerimaan barang, pemakaian barang, ada PO yang pakai komitmen, lalu barangnya masuk, ya kan, good receipt. Nah, itu sudah kita bahas. Baik, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke exercise 10 mengenai penginputan statical and real posting. Ya, ini kan awal sudah saya jelaskan ya. Yang ada statical, ada yang real, ada yang statical. Ya kan, ada statical order, ada real order gitu kan ya. Kalau nggak salah namanya gitu. Nah, di sini masuk solution 10 hanya ada 2 task ya, jadi simple. Nah, kita lihat yang pertama kita diminta untuk membuat statical order. Ini boleh kalian slash n. Nah, untuk statical order kita buat ya, untuk cost centernya masih cost center service. Kita di sini membeli suatu truk ya, truk bintang-bintang, berarti kita akan melihat pada Excel-nya lagi. Ya. Lalu business area 900, profit centernya 1400. Kita diminta lihat pada sisi accounting, controlling, ya, karena ini merupakan order atau bagian dari internal order ya. Kita pilih internal order, kita pilih master data, lalu order manager di KO04. Kita double klik, ya. Kita double klik, kita, oh maaf, ini kepencet. Kita bikin new, ya. Create new order. Order type-nya kita masukkan angka 1000 ya. Order type di sini kita masukin angka 1000. Kalian centang. Ya. Lalu ordernya kita tulis truk ya. Order di atas truk. Ini kita bisa lihat di Excel, kita cari yang truk. Mana truk? Ah, nih, truk E. Ya. Truk E 000 nih, saya ambil yang truk E saya, truk E 00.
tempel. Description-nya katanya diminta short text-nya ya, atau description-nya sama, truke 0000. Lalu diminta bisnis area-nya 9.900. Bisnis area nih, ya, bisnis area kita ganti 9.900. Lalu kita diminta profit center-nya. Nih, profit center masih benar ya, 1.400. Ya. Lalu kita coba enter. Nah, nanti dengan sendirinya akan berubah. Ya, corporate other. Gitu. Ini sudah berubah. Lalu katanya kita dicek, coba dong cek control data. Kita lihat apakah sudah tercentang statical ordernya. Nah, tuh, sudah tercentang statical ordernya secara otomatis ya. Karena kan kita memilih tadinya order type-nya kalau nggak salah itu kita pilih 1000 kalau nggak salah. Karena ini sehingga menyebabkan statical ordernya ini menjadi tercentang dengan otomatis. Kalau nggak salah ya. Baik. Kalau sudah kita save. Nah, jadi ada nih ya nanti ya. Order kita muncul truke 0000. Lalu sudah selesai, kita boleh slash n. Yang terakhir task 2. Di sini sekarang ada transaksinya. Ya, kita kan sudah membuat ibarat kata tuh nanti kita akan melakukan penginputan di order ini loh. Nah, sekarang ini terjadi nih. Ya, mulai terjadi. Mulai ada transaksi. Katanya kita beli truk nilainya 2000 ya dengan GL account 475000 ya. Lalu mengeluarkan 11300 ya, ngeluarin aset atau cash in bank. Karena ini terkait dengan jurnal, berarti kita masuk ke financial accounting ya. Dari accounting, financial accounting, general ledger, ya, financial accounting, general ledger. Lalu kan ini ada pilihan posting ya. Ingat, posting di sini adalah artinya dokumen entry. Lalu kita pilih yang FB50 atau enter GL account document. Kita double klik. Ya. Kalau tadi muncul yang isi 1000 lagi, kita isi 1000 lagi ya. Ini kan karena kita sudah mengisi 1000, jadi kita tidak perlu mengisi 1000 lagi. Dokumen date kita isi tanggal hari ini ya, 27/11/2021. Currency-nya masih euro, tetap reference dan lain-lainnya kita kosongkan. Kita isi bagian ini ya, GL account. Bagian pertama 475000. Ini katanya pilihannya debit. Amount in dokumennya adalah 2000 ya. Lalu teksnya nih yang P-nya ya. Text code. Ininya kita pilih V0 lagi ya. V0 nih. Lalu kita diminta ordernya. Kita input ordernya. Ini ya, ada paling kanan, ada cost center, ada order. Ordernya karena ini merupakan suatu internal order, maka kita input internal ordernya. Di sini diminta untuk isi bagian truk lagi. Berarti saya kopas lagi yang truke ini ya. Nah, sudah. Lalu itu baris pertama. Baris kedua kita diminta untuk bagian kreditnya. GL-nya 11300, bagiannya kredit, amount-nya sama, 2000. Ya. Kalau sudah, kita diminta enter. Nah, katanya mana salah lagi nih. Kenapa? Karena biasa, ya, katanya assign ke CO-nya atau ke cost object-nya, yaitu cost center. Jadi cost center sini memang tidak boleh kosong ya. Ya. Tidak boleh kosong karena kan sesuai yang tadi kita ya. Kalau internal ordernya dianggap statical, cost centernya harus diisi. Ketika internal order ini kita anggap sebagai real ya, maka cost center ini akan ngalah lah, tapi tetap harus diisi pada prinsipnya. Ya. Ini kita isi bagian survei lagi.
survei 000. Nah, kita enter. Nah, udah boleh semua kan? Hijau. Kalau sudah, kita save. Ya, kita save. Muncul nomor dokumen lagi. Ya. Sekarang seperti biasa, kita coba lihat dokumennya, katanya. Ya, kita lihat dokumennya. Ini kalian boleh lihat /n. Untuk dokumennya dari accounting juga masih. Sekarang kita pilih bagian controlling, CO-nya, karena kan kita mulai CO-nya. Lalu kita lihat bagian information system. Cost center accounting. Maaf. Information system ya, masih information system. Lalu reports for cost center accounting. Plan actual comparison masih. Kita pilih cost center actual plan variance yang atas ya. Yang SALR 870136111. Ini kita double klik. Ininya tidak masalah ya. Kalau kalian masih belum keisi, tolong diisi. Lalu kita masukkan cost center tadi yang survei tadi. Ya, seperti biasa di our value. Ya, kita lihat, kita execute. Nah, mana tuh tadi? Nah, ini ya, ada vehicle cost ya. Nih, ada vehicle cost. Ya, vehicle cost ya, dengan penomorannya nih seperti ini. Ya. Ini boleh kalian screenshot ya. Sekalian sama accounting dokumennya ya. Kanan kiri. Kelihatan. Print screen. Ada dua ya. Ini mohon maaf ini. Nempel. Nah. Oke. Selain kita melihat pada cost center-nya ya, kita diminta coba pelaporan internal order-nya. Ya, kita melihat pada internal order-nya. Ini kan kita melihat pada cost center-nya ya. Jadi kalian boleh /n di sini. Sekarang kita melihat pelaporan internal order-nya. Prinsipnya masih sama di accounting, controlling masih sama, tapi kita pilihnya sekarang adalah internal order. Ya, jadi masih accounting. Ini kan kalau di sini langsung internal orders ya. Sementara kan internal orders itu diperoleh dari accounting, controlling, baru ke internal orders di sini. Kita pilih yang information system untuk pelaporan. Kita pilih report for internal orders. Lalu pilih plan actual comparison. Kita pilih yang order actual plan variance. Ya, order actual plan variance. SLAR 87 sekian ini. Double klik. Ininya masih sama. Ya, itu ya, diminta 1000 bla bla bla. Sekarang kita minta berdasarkan our value-nya atau kita berdasarkan truk-nya. Ini saya kopas karena kan kita melakukan pengeluaran biaya terhadap truknya ya. Jadi saya kopas truk key-nya ini. Tempel, execute. Nah, baru kelihatan nih, oh ternyata kita mengeluarkan biaya terkait dengan pembelian vehicle. Nilainya 2000. Gitu. Ya. Ini boleh kalian screenshot. Ini adalah pelaporan untuk internal order-nya. Maaf salah. Harusnya ini. Saya pesan dulu. Nah, jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang harus kalian screenshot. Ya. Baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi terkait dengan ini ya, posting ya, terkait dengan posting yang terkait antara FI, manajemen, material manajemen, internal order. Nah, itu semuanya terkait bagaimana cara kita input hingga pada akhirnya terkait dengan CO-nya. Ya, itu kan kita bahas untuk minggu ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi
minggu depan. Terima kasih.